Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 118 ayat 14 sampai 16. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur untuk hari yang baru, pagi yang baru, di mana ada kesempatan untuk kami mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang menjadi berkat, yang memuliakan nama Tuhan. Untuk itu biarlah kiranya kami boleh mendasarkan hari ini pada firman Tuhan, sehingga dalam perenungan akan firman-Mu kami diberikan hikmat dan cinta kasih Tuhan untuk menghadapi apapun yang harus kami hadapi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada dasarnya dalam motivasi manusia untuk melakukan apapun dalam hidup, pada dasarnya hanya ada dua motivasi dasar. Out of fear and out of love. Dari rasa takut dan dari rasa cinta atau rasa kasih. Dan ini fear and love ini saudara-saudara ini berlaku untuk apa saja. Misalnya contoh, cari duit. Ada orang yang cari duit itu karena takut nggak makan. Takut nggak bisa bayar kontrakan atau bayar cicilan, takut nggak bisa bayar uang sekolah anak. Butuh lah gitu ya. Jadi kenapa kerja walaupun nggak happy? Takut dipecat, takut digantikan. Pokoknya karena takut. Ada orang yang bekerja cari uang karena dia menyukai apa yang dia kerjakan. Dan karena dia menyukai, dia berikan yang terbaik, entah mungkin dia masak, atau dia menyanyi, atau dia ngurusin keuangan, tapi dia out of love, dia suka, karena dia melihat ada yang penting di sini. Dan uang itu adalah result dari pekerjaannya, bukan apa yang dia kejar. Saudara-saudara, demikian juga ketika orang bicara motivasi, misalnya mencintai ya. Jadi motivasi mencintai seseorang itu belum tentu selalu out of love. Ada juga yang out of fear. Fear, takut sendirian, takut kesepian. Jadi walaupun seseorang itu mungkin tidak suka sama kita tetap berusaha mempertahankan hubungan. Ini misalnya contoh kalau yang masih pacaran ya. Kalau pernikahan tentu harus dipertahankan apapun terjadi.
Atau cinta ini juga dalam arti relasi, misalnya takut tidak dihormati oleh anak-anak, oleh mantu, oleh cucu, atau oleh siapapun, sehingga kita berusaha menyenangkan semua orang. Sebetulnya karena apa? Fear, takut tidak disukai, takut tidak dihormati. Sementara ada orang yang menjalin relasi yang memang out of love, ya, persahabatan yang tulus, yang memang saya tidak dapat apapun dari kamu, kamu tidak melakukan apapun untuk saya, tapi saya mengasihi kamu. Nah, ini dua motivasi dasar ini muncul juga dalam relasi. Dan termasuk juga dalam hal beragama, dalam hal beriman. Ada orang yang beriman kepada Tuhan out of fear, takut masuk neraka, takut dosa, takut dikutuk, pokoknya takut lah, atau takut gak dapat berkat. Nah, ada juga orang yang out of love, karena merasakan cinta kasih Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kayaknya bukan karena takut, tapi karena saya nggak bisa nggak mencintai Tuhan, ya, karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya, nggak mungkin saya nggak mencintai Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau bicara soal beriman, ada tahap perkembangan beriman menurut seorang pakar, ya. Jadi orang itu katanya waktu awal beriman itu motivasinya punishment and rewards, ya. Jadi takut masuk neraka atau karena pengen masuk surga, takut dosa atau karena berharap diberkati Tuhan. Jadi fear ini sebetulnya, ya, punishment and rewards. Nah, tapi dalam perkembangannya seharusnya manusia itu beriman dan berbuat baik itu karena kesadaran. Jadi motivasi beriman ini maksudnya misalnya kayak anak kecil, kenapa nggak nyontek? Karena takut ketangkap guru atau takut dimarahin orang tua. Atau kenapa seorang anak belajar, masuk sekolah, karena takut kalau bolos ntar dimarahin sama papa mama atau takut nggak naik kelas. Atau pengen naik kelas. Punishment and rewards, ya, jadi ganjaran dan sanksi. Nah, dalam pertumbuhannya ketika seorang dewasa, maka ketika misalnya dia sekolah, ya, studi lagi, itu bukan karena takut, karena mungkin udah gak harus studi kan, tapi karena kesadaran mengapa melakukan ini. Nah, sebetulnya kalau kita lihat punishment and rewards ini, tahap perkembangan iman, ini kan sebetulnya kan bicara soal fear, ya. Sementara kesadaran awareness, ya, pencerahan batin, ini harus dibedakan dari superioritas moral. Jadi ada orang yang maksudnya saya sekalipun saya tidak percaya Tuhan, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan korupsi gitu, ya, misalnya, karena itu tidak baik. Jadi saya secara moral saya memang superior. Nah, tetapi bukan ke situ sebetulnya, kesadaran awareness ini lebih out of love. Lebih karena tadi saya begitu mengasihi Tuhan sehingga kalau saya berbuat sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan itu karena kasih. Ya, sama tidak ada ruang dalam pikiran dan dalam hati kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maka di atas semuanya kenakanlah kasih. Ini yang menjadi pesan dari surat Kolose, ya. Dalam surat Kolose ini Paulus mengatakan sebagai orang-orang yang dipilih dikuduskan oleh Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih. Jadi saudara-saudara sebagai orang-orang yang sudah dipilih, ya, dikuduskan, dipulihkan, diampuni dosanya, dikuduskan, diberi hidup yang baru oleh Tuhan, maka sebetulnya kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, fear tadi. Yang menjadi motivasi kita bukan lagi fear tapi love. Kita mengenakan kasih di atas semuanya. Nah, dalam kasih itulah muncul kemurahan, kerendahan hati, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah hidup mengenakan kasih di atas segalanya? Apa indikatornya, apa ukurannya? Di sini dalam surat Kolose juga dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Hidup yang dipimpin oleh damai sejahtera. Damai sejahtera siapa? Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu. Artinya yang
menguasai, yang menentukan tindakan-tindakan kita. Dan kalau bicara soal damai sejahtera Kristus, itu nggak bisa ditipu-tipu, saudara-saudara. Kita kalau misalnya berbuat salah, sebagai anak Tuhan nih, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, maka pasti hati kita akan gelisah. Nggak mungkin kita bisa merasa damai. Tapi kalau kita hidup melakukan yang benar, mengenakan kasih ya sebagai yang utama di atas segalanya, maka walaupun banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup kita, banyak mungkin kekacauan, bahkan mungkin saudara-saudara saat ini saudara sedang terluka, sedang sakit, sedang punya permasalahan yang besar, tapi saudara tetap memiliki damai sejahtera Kristus. Nah, gimana caranya supaya kita punya damai sejahtera yang tak tergoyahkan itu? Yang sama seperti Tuhan Yesus yang bisa tidur di perahu yang sedang diamuk badai. Bukan sekedar karena kecapean ya, tapi orang yang memang damai itu situasi seperti apapun dia bisa tetap damai dan tenang. Walaupun mungkin kita levelnya nggak sampai situ, tapi bagaimana kita bisa sampai situ? Maka kita harus mempraktekkan kasih itu. Bagaimana mempraktekkan kasihnya? Tadi kan udah dibilang dalam surat Kolose ya, kenakan kemurahan. Kemurahan ini murah hati, generosity, ini nih bukan cuma soal materi kita bagi-bagi makanan atau kita bayarin orang nonton atau mungkin kita bayarin uang sekolah, kita jadi orang tua asuh. Itu semua baik, tapi terutama prinsip kemurahan hati adalah apa? Tidak memikirkan diri sendiri. Tidak mencintai materi lebih daripada sesama kita manusia. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Orang yang murah hati itu bukan karena duitnya udah banyak sehingga dia murah hati. Tapi karena dia tidak dikuasai kekhawatiran. Duit bisa dicari lagi. Tapi kalau saya bisa menolong orang, saya bisa menghibur orang, saya bisa menyambut orang, mengapa tidak? Ya. Jadi kemurahan hati itu juga bukan dalam arti flexing ya, bikin pesta, lalu masuk sosmed, makanannya mewah-mewah, bukan. Makanya juga kan di Alkitab dikatakan kalau mau mengundang pesta, undanglah orang yang tidak bisa membalas. Lalu dikatakan kenakan juga kerendahan hati. Ya, kita belajar merendahkan hati. Belajar untuk mengosongkan diri. Kerendahan hati itu kita orang Asia itu cenderung low profile. Ya, kita cenderung kan kalau orang lewatnya kan permisi gitu ya. Tapi sebenarnya kerendahan hati itu bukan soal gerak-gerik seperti itu. Tapi bicara soal bagaimana ego kita tidak menguasai diri kita. Tapi damai sejahtera Kristus. Jadi sehebat apapun prestasi kita, tapi kita menyadari bahwa kita ini manusia. Sama-sama menghirup oksigen, sama-sama kalau dibilang makan nasi, soalnya sekarang ada juga yang gak makan nasi gitu ya. Tapi sama-sama butuh makan untuk bisa hidup. Sama-sama bisa sakit, sama-sama mengasihi, sama-sama bisa terluka. Jadi kita merendahkan hati. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan lagi-lagi bukan soal ngomongnya bisik-bisik, tetapi bagaimana kita menjaga, bagaimana supaya kita tidak menyakiti satu sama lain. Kesabaran, kesabaran juga bukan soal sabar ngantri, tapi sabar dalam arti berusaha saling mengerti. Kenapa orang bisa sabar? Karena kita kan memahami, oh oke, ya orang di depan kita nih jalannya kenapa lambat banget sih? Nggak sabar. Oh tapi rupanya dia sakit kakinya. Oke, kita bisa sabar. Karena kita mengerti, berempati. Tapi kalau kita nggak mau ngerti, ya kalau jalannya lambat ya jangan jalan kalau kakinya sakit, di rumah aja gitu ya. Kalau kita tidak mau mengerti memang kita tidak bisa sabar. Maka sabar itu adalah lebih hasil dari saling mengerti. Dan saling mengampuni. Kalau kita bisa saling mengerti maka kita bisa saling mengampuni. Saudara-saudara, pengampunan itu sebetulnya juga terkait dengan kecerdasan. Kok bisa? Ini bukannya bicara kecerdasan soal IQ ya saudara-saudara ya. Tapi salah satu definisi kecerdasan adalah elastisitas otak. Elastisitas fungsi syaraf otak dan juga memori kita. Kemampuan untuk menerima informasi yang baru, kemampuan untuk mengubah persepsi. Ya kan orang yang cerdas kan kalau belajar itu kan akan ada perubahan ya cara berpikir dan sebagainya. Tapi kalau orang yang keras kepala,
yang mentok. Pokoknya kalau udah begini ya begini, saya punya pengalaman buruk sekali ya begini, itu sebetulnya jadi kaku, tidak elastis. Nah, sekali lagi ini bukan ngomongin soal kecerdasan IQ atau pendidikan akademis, tapi bicara soal kemampuan kita untuk bisa mau memahami, ada ruang elastis ya. Ada ruang untuk memahami, merangkul orang yang berbeda, dan juga tidak terikat pada sebuah pengalaman tertentu di masa lalu. Tapi belajar bahwa selalu bisa ada informasi baru, ada perubahan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dikuduskan menjadi anak-anaknya, mari kita mengenakan kasih sebagai yang utama sehingga hidup kita dipimpin oleh damai sejahtera. Tuhan memberkati. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah memilih kami, menguduskan kami menjadi anak-anak-Mu, memulihkan kami dengan cinta kasih-Mu, dan memberikan kami anugerah yang luar biasa dalam kehidupan, anugerah damai sejahtera dalam Kristus. Untuk itu biarlah kiranya kami hidup sepadanan dengan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya kasih yang boleh menjadi yang motivasi yang utama dalam segala hal yang kami lakukan. Sehingga Tuhan biarlah kiranya Engkau juga boleh memberkati relasi-relasi kami. Engkau juga yang boleh memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Dan biarlah kiranya Engkau juga yang berkenan menerima ibadah kami yang kami lakukan karena kasih kami kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Dengan segala pergumulannya Tuhan, biarlah kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang tercerahkan, mengalami reformasi mental, terus diperbaiki, baik dari segi pendidikan, moralitas, keberagamaan, dan terutama bagaimana kami hidup dalam damai satu dengan yang lain, dan mengupayakan keadilan dan kebenaran dalam setiap segi hidup kami berbangsa dan bernegara. Kami mau berdoa saat ini ya Tuhan juga untuk para pelayan Tuhan, khususnya mereka yang melayani di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, pusat negara. Baik mereka yang melayani sebagai hamba Tuhan atau juga sebagai guru, sebagai dokter, perawat, sebagai kepala daerah. Tuhan, kami mau berdoa agar biarlah kiranya orang-orang yang melayani ini sungguh punya hati untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami mau berdoa Tuhan kiranya juga untuk jemaat-Mu GKI Surya Utama. Kiranya Engkau boleh memakai kami menjadi gereja yang menjadi tubuh Kristus di tengah dunia, membawa kabar baik, sukacita, dan damai sejahtera. Dan juga untuk pergumulan setiap kami umat-Mu, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap suka duka kami, biarlah kiranya kami boleh melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Doa ini Tuhan tidak sempurna, kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kami. Amin. Kasih Tuhan